Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Hidayat, guru mata pelajaran informatika di SMK Negeri 3 Garut. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pemecahan masalah kelas pada jam-jam rawan menurunnya konsentrasi belajar siswa. Berikut ini kami sampaikan video ini dalam rangka untuk mengisi IKI ya pada aplikasi TRK Jabar ya. Oke, kurang lebih ada 4 pembahasan yang akan disampaikan. Yang pertama tentang deskripsi masalah ya, kemudian yang kedua tentang akar permasalahan, ketiga adalah alternatif solusi, kemudian yang keempat adalah hasil dari pemecahan masalah tersebut. Baik, berikutnya tentang deskripsi masalah ya. Deskripsi masalah maksudnya adalah masalah di kelas adalah sebuah permasalahan yang dapat dimungkinkan terjadi dalam proses pembelajaran yang ditimbulkan oleh peserta didik atau kondisi tempat belajar. Nah, perlu dijelaskan pula di sini bahwa yang dimaksud dengan jam-jam rawan ya, itu jam-jamnya menurun konsentrasi yang dimaksud adalah biasanya terjadi di jam-jam tengah hari ya, jam-jam tengah hari ataupun jam-jam terakhir di mana mata pelajaran yang saya ampu itu adalah berlangsung itu di antara jam 1 siang sampai dengan jam 3 sore hari. Nah, kebetulan itu ada di antara jam tengah-tengah jam atau ada di tengah-tengah hari dan menuju akhir dari pembelajaran. Kemudian masalah penurunan konsentrasi. Di sini yang dimaksud dengan masalah penurunan konsentrasi yang dimaksud adalah tentang biasanya di jam-jam tersebut memang kadang-kadang muncul ya permasalahan-permasalahan seperti beberapa siswa ya kurang semangat belajar. Kemudian juga suka terlihat seperti bosan ya ataupun kondisi tubuh yang down karena di saat-saat tersebut mungkin kondisi perut yang memang perlu diisi seperti itu. Oke, selanjutnya adalah tentang akar permasalahan ya. Di sini akar permasalahan yang akan dibahas adalah masalah-masalah yang dimungkinkan muncul pada jam-jam rawan konsentrasi menurun tersebut adalah kurangnya minat dan semangat peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa adapun faktor yang mempengaruhinya adalah bisa satu itu adalah kondisi fisik peserta didik yang lemah dan lelah karena udah mulai di tengah-tengah hari itu ya. Memang harus memerlukan asupan makanan dan istirahat ya. Kemudian kondisi cuaca pada siang hari ditambah di suatu ruangan yang mungkin kurang representatif, bisa saja misalkan suhunya panas, itu mungkin akan mempengaruhi posisi atau kondisi belajar siswa. Kemudian pada poin berikutnya adalah peserta didik cenderung banyak yang mengalami rasa ngantuk ya. Sudah pasti di jam-jam tersebut itu pasti jam-jam ngantuk ya, bahkan mungkin bisa saja ada siswa yang tertidur pada saat-saat itu ya. Nah, faktor-faktor yang bisa mempengaruhinya atau kemungkinannya adalah satu, mungkin ya dari sisi saya sendiri mungkinnya sebagai pendidiknya, mungkin secara metode pembelajaran mungkin masih monoton atau mungkin volume suara ya walaupun sudah terisi makanan gitu ya, bisa saja atau kondisi kesehatan saya sendiri bisa saja mungkin mempengaruhi sedikit ke volume suara ya. Kemudian bisa jadi juga langkah-langkah pengajaran yang digunakan oleh kami sebagai pendidik mungkin
sedikit tidak tepat gitu ya untuk kondisi tertentu seperti itu. Nah, di sini saya tawarkan solusi dari permasalahan-permasalahan yang saya alami tersebut adalah pertama mungkin secara represif ya, bahwa saya sebagai guru itu memang harus memahami atau terus meningkatkan kompetensi saya dalam hal pengelolaan kelas ya. Bagaimana menjadikan pembelajaran itu menjadi pembelajaran yang menyenangkan seperti itu. Kemudian terkadang saya juga sering memberikan atau menyelipkan ice breaking gitu ya, seperti ya semacam permainan ya yang sedikit merepres kondisi anak-anak ya, kondisi siswa, ataupun bisa saja misalkan dengan metode bercerita ya di tengah-tengah ataupun di akhir pembelajaran ada sedikit cerita atau pengalaman yang disampaikan yang mudah-mudahan bisa menarik fokus siswa tersebut. Kemudian kadang juga memang sering ya melakukan peneguran kepada siswa yang tidak fokus ya pada saat pembelajaran. Kemudian bisa mencari tahu juga ini melalui komunikasi interpersonal mungkin ya, pernah kami lakukan atau bertanya tentang masalah yang dialami oleh siswa yang memang tidak fokus, sangat terlihat tidak fokus gitu ya. Kemudian menerapkan sistem diskusi ini biasanya menarik juga buat siswa. Dalam kondisi tertentu ini sangat menarik buat siswa. Kemudian berikutnya adalah memperbanyak memberikan video motivasi yang sering diberikan ya. Seperti video-video yang bisa mempengaruhi motivasi belajar mereka ya. Banyaklah contoh-contohnya ya. Kemudian atau juga misalkan seperti memberikan kuis itu kebetulan kita laksanakan menggunakan aplikasi yang interaktif gitu ya, seperti Kahoot, itu sangat menarik, pernah diberikan dan anak sangat antusias sekali. Kemudian adapun alternatif solusi yang lain mungkin bisa diberikan, kadang jangan terlalu fokus ya, jangan terlalu memaksakan pengajaran yang bersifat serius gitu ya. Jadi seperti terlalu serius ya, seperti itu, karena itu mungkin akan sedikit tidak optimal buat peserta didik dalam kondisi tertentu ya. Kemudian seperti yang tadi disampaikan, membuat materi yang menantang ya. Seperti memberikan kuis online yang tadi menggunakan aplikasi Kahoot, ini pernah dilakukan, anak-anak sangat antusias sekali gitu ya, online, dan bisa bahkan anak-anak sering meminta gitu ya untuk diberikan kuis menggunakan Kahoot ini, pernah diberikan. Oke, kemudian untuk peserta didik yang merasa bosan, bagaimana sih? Saya sebagai pendidik menyikapi hal ini adalah ya tadi pernah disampaikan bahwa bisa dilakukan dengan ice breaking ya, atau permainan lain yang edukatif, atau sedikit-sedikit bisa bercanda gitulah, atau hiburan gitu ya dengan anak-anak. Kemudian peserta didik mengalami kondisi tubuh yang down ya, ini seperti lapar, haus, bahkan ngantuk. Nah, dalam hal ini ya saya sebagai pendidik ya pernah memberikan pembelajaran yang sifatnya memang fleksibel. Artinya di sini misalkan anak haus atau anak sedikit ngantuk, ya silakan kalau mau minum atau ngemil permen. Nah, dalam kondisi tertentu kami perbolehkan atau saya perbolehkan. Kemudian selain itu juga saya sebagai guru mungkin lebih fleksibel juga ya, misalkan silakan kalau misalkan yang belum sarapan atau yang belum makan diberikan waktu untuk rehat atau mungkin makan sejenak gitu ya, dengan diberikan kesepakatan gitu ya. Silakan kan selesai 5 atau 10 menit, setelah itu kembali masuk ke kelas seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah hasil pemecahan masalahnya. Nah, diharapkan dengan langkah-langkah yang tadi dijelaskan dan berdasarkan pengalaman itu alhamdulillah bisa meningkatkan minat dan semangat belajar
peserta didik atau siswa dalam mengikuti proses pembelajaran, terutama di jam-jam rawan tersebut. Jadi memang menuntut skill atau kompetensi guru dalam mengelola pembelajaran yang baik seperti apa gitu. Kemudian selain itu peserta didik setelah diberikan treatment tersebut ya lebih cenderung tidak mengalami rasa lapar karena sudah diberikan kesempatan ya. Kemudian haus, bosan, ngantuk itu insya Allah sedikit atau dapat mengurangi ya permasalahan-permasalahan dalam pembelajaran yang saya sampaikan seperti itu. Mungkin itu saja. Kemudian dari pemaparan materi yang saya sampaikan tadi, saya mengambil dari sebuah jurnal pendidikan ya yang dibuat oleh Muhammad Zulkifli ya, yang berjudul Jurnal Pendidikan dan Problem Kelas pada Jam-Jam Terakhir. Seperti itu permasalahan-permasalahan pembelajaran yang saya amati di bulan Oktober ini. Mudah-mudahan bisa berbagi ataupun bisa menerima masukan dari rekan-rekan yang lain perihal trik atau solusi mengatasi pembelajaran di jam-jam rawan ya, yaitu di jam-jam di tengah hari ataupun di jam-jam terakhir. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah dalam perkataan. Semoga pemaparan ini bisa berguna dan sesuai dengan tuntutan dari TRK Jabar pada poin IKI ya, pada TRK. Demikian, saya lagi mohon maaf apabila kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.